Bayangkan sebuah pagi yang terlihat sangat biasa. Pagi hari, matahari baru saja naik perlahan. Cahayanya masih lembut, belum terasa panas. Suasana tenang, udara masih segar. Sebagian orang baru bangun dari tidurnya. Ada yang masih berbaring di kasur, ada yang mulai beranjak, ada yang sudah duduk di teras rumah sambil menyeruput kopi. Sebagian lainnya telah beraktivitas sejak subuh. Ada yang bersiap ke pasar, ada yang menyiapkan salapan untuk keluarga, ada pula yang hanya ingin menikmati libur akhir tahun dengan santai, tanpa rencana apapun. Tidak ada yang tampak aneh, tidak ada yang terasa berbeda, tidak ada tanda bahaya, tidak ada suara sirina, tidak ada pengumuman, tidak ada peringatan apapun. Segalanya berjalan seperti pagi-pagi sebelumnya, namun justru disitulah letak masalahnya. Karena dalam hitungan menit, semuanya berubah. Bukan pelan-pelan, bukan bertahap, tetapi seketika. Apa yang terjadi di Aceh pada pagi 26 Desember 2004 bukan sekedar bencana alam biasa. Peristiwa ini bukan hanya tentang gempa dan gelombang laut. Ini adalah rangkaian kejadian besar yang mengubah sejarah. Bukan hanya sejarah Aceh, bukan hanya sejarah Indonesia, tetapi sejarah dunia. Tsunami Samudra Hindia 2004 tercatat sebagai salah satu tsunami terbesar dan paling mematikan sepanjang abad ke-20. Dilihat dari kekuatannya, dari jangkauannya yang lintas negara, dan dari jumlah korban yang ditinggalkannya. Selama bertahun-tahun, peristiwa ini sering disampaikan dalam bentuk angka-angka. Ribuan, puluhan ribu, ratusan ribu. Namun angka-angka itu tidak pernah sepenuhnya mampu menggambarkan apa yang benar-benar terjadi. Kali ini, kita akan menjadikan peristiwa tersebut hanya diingat sebagai data atau statistik. Kisah ini tidak berhenti pada angka-angka dingin. Cerita ini akan ditelusuri dari awal, mengikuti alurnya secara perlahan, memahami bagaimana peristiwa ini bisa terjadi, bagaimana manusia mengalaminya secara langsung, dan bagaimana dampaknya tidak berhenti pada hari itu saja, tetapi terasa hingga bertahun-tahun kemudian. Peristiwa ini akan dilihat bukan dari kejauhan, melainkan dari dekat. Bukan sebagai penonton sejarah, tetapi sebagai upaya memahami apa yang benar-benar terjadi. Karena alam tidak pernah tiba-tiba menjadi kejam, ia tidak berubah dalam satu malam, ia tidak bergerak tanpa sebab. Yang sering terjadi adalah manusia lupa bahwa alam memiliki caranya sendiri untuk mengingatkan. Dan dari sanalah kisah ini dimulai satu persatu. Tanggal 26 Desember 2004. Hari itu adalah hari Minggu. Jam menunjukkan sekitar pukul 7.58 pagi waktu Indonesia Barat. Pagi di Aceh saat itu berlangsung seperti pagi-pagi lainnya. Suasana terasa normal dan tenang. Tidak ada kondisi darurat. Tidak ada tanda-tanda bahwa sebuah peristiwa besar akan terjadi. Aktivitas masyarakat berjalan sebagaimana biasanya. Sebagian warga baru saja menyelesaikan sholat subuh. Ada yang masih duduk di dalam rumah bersama keluarga, ada yang mulai beraktivitas ringan. Sebagian lainnya menikmati pagi dengan cara sederhana, menyeduh kopi, membersihkan rumah, atau hanya duduk diam menikmati udara pagi. Di beberapa wilayah pesisir, para nelayan sudah lebih dahulu beraktivitas sejak dini hari. Perahu-perahu kecil telah berangkat ke laut, jaring telah ditebar, dan kondisi laut terlihat seperti yang biasa mereka hadapi setiap hari. Tidak ada hal yang tampak mencurigakan. Langit terlihat normal. Tidak ada awan gelap. Tidak ada hujan badai. Segalanya tampak aman. Namun pada saat yang sama, jauh dari pandangan manusia di permukaan, sebuah peristiwa geologis besar sedang berlangsung di bawah laut. Di lepas pantai barat Sumatera, terjadi gempa bumi megatrust dengan kekuatan sekitar magnitudo 9,1 hingga 9,3. Gempa ini bukan gempa kecil, dan bukan gempa yang lazim terjadi. Peristiwa ini tercatat sebagai salah satu gempa terbesar yang pernah direkam oleh alat seismograf modern. Gempa tersebut terjadi akibat pergerakan besar antara lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia. Selama ratusan tahun, lempeng Indo-Australia terus menunjam ke bawah lempeng Eurasia, menyebabkan akumulasi tekanan yang sangat besar di zona subduksi. Tekanan itu tidak hilang, tekanan itu terus tersimpan.
Pada pagi 26 Desember 2004, seluruh tekanan tersebut dilepaskan secara bersamaan. Pergeseran yang terjadi bukan retakan kecil atau pergerakan halus. Sebuah patahan sepanjang lebih dari 1000 km bergerak secara serentak dengan pergeseran mencapai beberapa meter. Peristiwa ini terjadi di dasar laut Samudra Hindia dan memicu dampak besar di daratan. Di wilayah Aceh dan sekitarnya, gempa terasa sangat kuat dan berlangsung jauh lebih lama dibandingkan gempa pada umumnya. Guncangan berlangsung sekitar 8 hingga 10 menit. Bagi masyarakat yang mengalaminya, durasi tersebut terasa sangat panjang. Rumah-rumah bergoyang hebat, dinding mulai retak, perabotan bergeser dan jatuh ke lantai. Sebagian warga panik dan berlari keluar rumah, sementara sebagian lainnya memilih bertahan di dalam bangunan. Namun pada fase ini, kepanikan besar belum terjadi secara menyeluruh. Aceh bukan wilayah yang asing terhadap gempa bumi. Gempa pernah terjadi, dan sebagian masyarakat menganggap peristiwa ini sebagai gempa besar yang akan segera berakhir. Guncangan akhirnya berhenti. Banyak warga kemudian kembali masuk ke rumah atau melanjutkan aktivitas seperti biasa. Tidak ada kesadaran bahwa gempa tersebut bukanlah peristiwa yang berdiri sendiri. Yang tidak disadari saat itu adalah bahwa gempa ini bukan sekedar gempa darat. Peristiwa ini merupakan pemicu awal dari rangkaian kejadian yang akan melibatkan seluruh Samudra Hindia. Di dasar laut, pergeseran lempeng yang terjadi mengangkat kolom air laut dalam jumlah yang sangat besar. Air tersebut tidak langsung membentuk gelombang raksasa yang dapat dilihat dari pantai. Tidak ada dinding air yang langsung muncul di permukaan. Energi itu tersimpan di dalam laut, diam, tertekan, kemudian bergerak cepat ke segala arah. Pada saat itu, kawasan Samudra Hindia belum memiliki sistem peringatan dini tsunami. Tidak ada sirine, tidak ada pesan darurat, dan tidak ada peringatan yang sampai ke masyarakat pesisir. Tidak ada informasi yang menyatakan bahwa bahaya besar sedang mendekat. Padahal, rangkaian bencana yang paling mematikan justru belum dimulai. Beberapa menit setelah gempa benar-benar mereda, perubahan yang tidak biasa mulai terlihat di sepanjang pesisir Aceh. Perubahan ini tidak langsung disadari sebagai tanda bahaya. Tidak ada teriakan, tidak ada kepanikan. Laut perlahan mulai mundur. Air laut surut sedikit demi sedikit. Namun bukan surut seperti yang biasa terjadi akibat pasang surut alami. Air laut mundur sangat jauh, hingga ratusan meter dari garis pantai. Pantai yang biasanya tertutup air laut tiba-tiba terbuka lebar. Dasar laut terlihat jelas, seolah-olah laut ditarik menjauh dari daratan. Perahu-perahu kecil yang sebelumnya mengapung kini terdampar di tanah basah, sebagian miring dan sebagian terbalik. Ikan-ikan terlihat menggelepar di permukaan dasar laut yang mendadak kering. Terumbu karang yang biasanya tersembunyi kini muncul ke permukaan. Fenomena ini disalahartikan oleh banyak orang. Sebagian warga mendekati area pantai, sebagian turun ke dasar laut yang terbuka, dan sebagian memunguti ikan yang tergeletak. Bagi banyak orang, pemandangan ini terlihat langka dan tidak biasa, namun tidak dianggap berbahaya. Pada saat itu, pengetahuan masyarakat mengenai tanda-tanda tsunami masih sangat terbatas. Edukasi kebencanaan hampir tidak tersedia. Tidak ada sirena peringatan. Tidak ada jalur evakuasi yang jelas, dan tidak ada papan informasi yang menjelaskan bahwa surutnya air laut secara drastis merupakan tanda awal tsunami besar. Dalam ilmu kebencanaan, fenomena ini merupakan salah satu tanda paling klasik dan paling berbahaya dari tsunami. Surutnya air laut secara ekstrim adalah peringatan alami yang terjadi ketika air laut tertarik ke arah sumber gempa di dasar laut. Namun pada tahun 2004, peringatan alami ini tidak dikenali sebagai ancaman serius. Beberapa saat kemudian, situasi berubah secara drastis. Dari kejauhan, mulai terdengar suara gemuruh. Pada awalnya terdengar pelan, lalu semakin jelas, semakin keras, dan terus mendekat. Ketika tsunami akhirnya menghantam daratan, tidak ada lagi keteraturan dan tidak ada kendali. Situasi berubah menjadi kekacauan total. Di Banda Aceh, Maelabo, Calang, Lok Nga, dan berbagai wilayah pesisir lainnya, air laut masuk jauh ke daratan. Bukan hanya beberapa meter, tetapi ratusan meter, bahkan hingga beberapa kilometer. Air menghantam semua yang dilewatinya, termasuk rumah, sekolah, masjid, pasar, kantor, dan berbagai fasilitas umum. Bangunan yang sebelumnya berdiri tegak runtuh atau tersapu habis. Arus air membawa puing bangunan, kendaraan, pohon, dan berbagai benda berat lainnya.
Warga berlarian tanpa arah, tidak ada jalur evakuasi yang jelas, dan tidak ada petunjuk kemana harus menyelamatkan diri. Sebagian mencoba menuju tempat yang lebih tinggi, apapun yang dapat mereka capai. Sebagian memanjat pohon, berharap dapat bertahan dari derasnya arus. Sebagian lainnya terjebak di dalam bangunan yang roboh, tertimpa reruntuhan, atau terkurung oleh air yang terus naik. Air datang dengan sangat cepat dan sangat kuat. Banyak orang tidak memiliki waktu untuk berpikir atau mengambil keputusan. Tidak ada kesempatan untuk menyusun rencana. Yang tersisa hanyalah refleks bertahan hidup. Banyak kesaksian menyebutkan bahwa air menghantam begitu tiba-tiba, menyeret tubuh manusia tanpa memberi kesempatan untuk menyelamatkan diri. Orang tua berusaha menggenggam tangan anak-anak mereka, namun banyak yang terlepas dalam hitungan detik. Anak-anak terseret arus dan terpisah dari keluarga mereka sebelum sempat memahami apa yang sedang terjadi. Banyak keluarga terpisah dan tidak pernah bertemu kembali. Di tengah kehancuran tersebut, terdapat pula kisah-kisah penyelamatan yang terjadi secara tidak terduga. Beberapa orang selamat karena terlempar ke atap bangunan, tersangkut di pepohonan, atau terdampar jauh dari lokasi awal mereka. Namun jumlah korban yang hilang jauh lebih besar. Salah satu kenyataan paling menyayat dari peristiwa ini adalah bahwa banyak korban tidak meninggal akibat tenggelam. Banyak di antaranya meninggal akibat benturan keras dengan benda-benda yang terbawa arus tsunami, seperti kayu, puing bangunan, kendaraan, dan bagian rumah yang terhancur. Air tidak hanya menenggelamkan, tetapi menghantam dengan kekuatan yang sangat besar. Ketika air mulai surut, tidak ada rasa lega atau aman. Yang tersisa adalah keheningan yang mencekam. Mayat-mayat bergelimpangan di jalan, di antara puing rumah, dan tersangkut di pepohonan. Tangisan terdengar dari berbagai arah, dari mereka yang mencari anggota keluarga, dari mereka yang kehilangan orang-orang terdekat. Banyak penyintas hanya berdiri terpaku, tidak mampu bereaksi. Apa yang mereka lihat dan alami sulit dipercaya. Pagi yang sebelumnya berjalan normal telah berubah menjadi kehancuran total. Pada saat itu, Aceh tidak hanya kehilangan rumah dan bangunan. Aceh kehilangan keluarga, lingkungan, dan struktur hidup sosialnya. Rasa aman yang selama ini ada lenyap dalam waktu singkat. Di titik inilah, peristiwa ini tidak lagi sekedar menjadi bencana alam, melainkan berubah menjadi luka kolektif yang akan dikenang sepanjang sejarah. Setelah air benar-benar surut, setelah suara gemuruh menghilang, dan setelah yang tersisa hanyalah keheningan serta puing-puing kehancuran, barulah skala bencana yang sesungguhnya mulai terlihat. Di tahap inilah, kenyataan menjadi jauh lebih berat. Data demi data mulai dikumpulkan, angka-angka mulai bermunculan. Setiap angka bukan sekedar statistik, melainkan representasi dari nyawa, keluarga, dan kehidupan yang terputus. Tsunami Samudra Hindia tahun 2004 tercatat menewaskan lebih dari 227.000 orang di 14 negara berbeda. Jumlah ini menjadikannya salah satu bencana alam paling mematikan dalam sejarah modern umat manusia. Dari keseluruhan korban tersebut, Indonesia menanggung dampak paling besar. Di Aceh saja, jumlah korban jiwa diperkirakan melebihi 170.000 orang. Ratusan ribu lainnya kehilangan rumah, kehilangan anggota keluarga, kehilangan mata pencaharian, dan kehilangan masa depan yang sebelumnya mereka rencanakan secara sederhana. Wilayah pesisir Aceh mengalami kehancuran hampir total. Banyak kota dan desa nyaris hilang dari peta. Kawasan yang sebelumnya padat dan hidup berubah menjadi hamparan puing tanpa bentuk. Jalan-jalan tidak lagi dikenali, bangunan hanya tersisa rangka, dan batas antara daratan dan laut seolah menghilang. Beberapa desa tidak pernah dibangun kembali di lokasi yang sama. Perubahan bentang alam, kondisi tanah yang tidak lagi stabil, serta tingkat kerusakan yang terlalu parah membuat relokasi menjadi satu-satunya pilihan. Dampak tsunami tidak berhenti pada korban jiwa. Secara sosial dan ekonomi, kehancurannya sangat luas. Infrastruktur rusak parah, jalan, jembatan, pelabuhan, jaringan listrik, dan fasilitas umum lumpuh. Sistem pemerintahan daerah terganggu karena banyak kantor pemerintahan hancur atau tidak dapat berfungsi. Layanan kesehatan berada dalam kondisi kritis, rumah sakit dan puskesmas rusak, tenaga medis terbatas, dan jumlah korban yang membutuhkan pertolongan jauh melampaui kapasitas yang tersedia. Aceh berada dalam kondisi darurat total. Pada saat yang sama, dunia internasional mulai menyadari besarnya peristiwa ini. Untuk pertama kalinya dalam sejarah modern,
satu peristiwa geologi di dasar laut terlihat secara jelas berdampak lintas negara dan lintas benua dalam waktu yang sangat singkat. Gempa besar di Samudra Hindia memicu rangkaian tsunami yang menyebar ke berbagai arah. Gelombang yang sama menghantam Thailand, Sri Lanka, India, hingga Afrika Timur. Namun, Aceh menjadi wilayah yang paling dekat dengan pusat gempa dan menerima dampak paling awal serta paling brutal. Di beberapa lokasi, tinggi tsunami tercatat mencapai lebih dari 20 hingga 30 meter. Gelombang bergerak dengan kecepatan yang jauh melampaui kemampuan manusia untuk menyelamatkan diri. Air membawa pasir, batu, pohon, bangunan, kendaraan, dan berbagai benda berat lainnya, menciptakan daya rusak yang ekstrim. Tsunami tidak datang sekali lalu berhenti. Gelombang datang berulang kali, saling menyusul tanpa jeda yang cukup. Dalam hitungan menit, kawasan pesisir berubah total. Permukiman menjadi lautan puing, jalanan menghilang, dan struktur kehidupan masyarakat runtuh. Pada saat itu, tsunami Aceh tidak lagi dipahami sebagai bencana lokal. Peristiwa ini menjadi tragedi global dan titik balik dalam sejarah kebencanaan. Dari tragedi inilah muncul kesadaran internasional tentang pentingnya sistem peringatan dini tsunami, edukasi kebencanaan, dan kerjasama lintas negara. Angka-angka besar yang tercatat dalam sejarah tsunami Samudra Hindia pada akhirnya bukan sekedar data. Angka-angka itu adalah kisah kehilangan yang tidak terhitung jumlahnya, luka kolektif yang membekas, dan pengingat bahwa satu peristiwa alam dapat mengubah nasib jutaan manusia dalam waktu yang sangat singkat. Setelah gelombang terakhir surut, setelah jumlah korban terus bertambah, dan setelah dunia mulai memahami skala bencana yang sebenarnya, bantuan internasional mulai berdatangan ke wilayah terdampak. Negara-negara dari berbagai belahan dunia mengirimkan bantuan kemanusiaan. Tim medis internasional tiba dengan perlengkapan darurat. Relawan datang dari berbagai organisasi kemanusiaan. Pesawat-pesawat mendarat membawa logistik, makanan, obat-obatan, peralatan medis, serta tenda-tenda darurat. Aceh yang sebelumnya berada di wilayah paling barat Indonesia dan relatif terisolasi, dalam waktu singkat menjadi pusat perhatian global. Namun proses penanganan darurat menghadapi tantangan yang sangat besar. Banyak wilayah terdampak sulit dijangkau, jalan-jalan hancur, jembatan runtuh, dan akses komunikasi hampir tidak berfungsi. Beberapa daerah pesisir baru dapat dijangkau setelah berhari-hari, bahkan berminggu-minggu. Proses pencarian korban berlangsung dalam kondisi yang sangat terbatas. Banyak jenazah tidak pernah ditemukan. Banyak keluarga tidak pernah memperoleh kepastian tentang nasib anggota keluarga mereka. Ketidakpastian ini menjadi bagian dari luka berkepanjangan bagi para penyintas. Selain dampak fisik dan material, tsunami juga meninggalkan dampak psikologis yang mendalam. Trauma dialami oleh banyak korban selamat. Suara air, bunyi gemuruh, dan bahkan laut yang kembali tenang menjadi pemicu ketakutan. Rasa aman terhadap lingkungan sekitar berubah secara drastis. Dari tragedi ini, satu pelajaran besar akhirnya muncul. Ketiadaan sistem peringatan dini tsunami di kawasan Samudra Hindia pada tahun 2004 terbukti menjadi faktor fatal. Tidak ada mekanisme yang memberi peringatan kepada masyarakat pesisir bahwa setelah gempa besar, bahaya lain sedang bergerak di bawah laut. Tidak ada waktu evakuasi yang memadai dan tidak ada sistem yang memungkinkan penyelamatan lebih awal. Harga dari ketiadaan sistem tersebut dibayar dengan ratusan ribu nyawa. Pasca 2004, perubahan besar mulai dilakukan. Sistem peringatan dini tsunami dibangun di kawasan Samudra Hindia. Sensor seismik, bui pemantau laut, dan jaringan pemantauan internasional dipasang. Prosedur komunikasi darurat diperbaiki, edukasi kebencanaan mulai diperkenalkan dan diperluas, khususnya bagi masyarakat pesisir. Informasi mengenai tanda-tanda alami tsunami seperti gempa besar dan surutnya air laut secara drastis mulai disebarkan secara luas sebagai bagian dari upaya mitigasi resiko. Aceh sendiri memasuki proses pemulihan jangka panjang. Rekonstruksi dilakukan secara bertahap, kota-kota dibangun kembali, meskipun tidak selalu di lokasi yang sama.
struktur sosial dan kehidupan masyarakat perlahan disusun ulang. Pemulihan ini tidak pernah sepenuhnya menghapus luka. Banyak kehilangan bersifat permanen. Namun dari tragedi tersebut, Aceh membawa satu hal yang tidak pernah hilang, ingatan kolektif. Ingatan tentang pagi yang tenang, ingatan tentang laut yang mundur, ingatan tentang gelombang yang mengubah segalanya. Ingatan inilah yang kemudian menjadi bagian penting dari pembelajaran global, sebagai pengingat bahwa kesiapsiagaan dan pengetahuan adalah kunci utama agar bencana sebesar ini tidak kembali terjadi tanpa peringatan. Mega tsunami Aceh bukan hanya peristiwa tentang air yang naik dan gempa yang mengguncang. Ia bukan sekedar kisah tentang gelombang raksasa atau angka korban yang tercatat dalam buku sejarah. Peristiwa ini adalah cerita tentang manusia, tentang ketidaksiapan, tentang kehilangan yang datang tanpa aba-aba, dan tentang pelajaran besar yang tidak boleh dilupakan. Di balik setiap angka korban, terdapat wajah, nama, keluarga, dan kehidupan yang terhenti dalam satu pagi. Angka-angka itu mewakili manusia nyata dengan masa depan yang tidak pernah sempat terwujud. Sejarah tidak menuntut manusia untuk hidup dalam ketakutan dan tidak pula menuntut manusia untuk terus berada dalam kecemasan. Sejarah hanya menuntut satu hal yang sederhana, mengingat dan belajar. Mengingat bahwa pada pagi 26 Desember 2004, sebuah gempa besar di dasar laut Samudra Hindia memicu rangkaian peristiwa yang menelan lebih dari 200.000 nyawa di berbagai negara. Mengingat bahwa Aceh menjadi wilayah dengan dampak paling besar. Mengingat bahwa ketiadaan kesiapsiagaan dan sistem peringatan dini pada saat itu dibayar dengan harga yang sangat mahal. Dan belajar bahwa alam akan selalu bergerak, lempeng bumi akan terus bergeser, laut akan tetap menyimpan energi dalam skala yang melampaui kemampuan manusia untuk mengendalikannya. Yang dapat ditentukan oleh manusia bukanlah apakah bencana akan terjadi, tetapi seberapa siap manusia menghadapinya ketika saat itu tiba. Karena bagi mereka yang telah kehilangan segalanya, lupa bukanlah sebuah pilihan. Semoga kisah ini tidak berhenti sebagai cerita yang hanya didengar lalu dilupakan. Bukan sekedar narasi dan bukan sekedar arsip sejarah, melainkan menjadi ingatan kolektif yang bertahan, yang menumbuhkan kewaspadaan, kepedulian, dan penghargaan terhadap kehidupan. Sebab sejarah telah menunjukkan betapa cepatnya segalanya dapat berubah. Dan di sanalah kisah mega tsunami Aceh tidak benar-benar berakhir, melainkan terus hidup sebagai pengingat agar kesalahan yang sama tidak kembali terulang.